Phoenix Dance Radio Station, hai, selamat sore. Sekarang giliran Dio Sandra yang akan ngobrol-ngobrol dulu. Berarti kalau Doi muncul dan ngobrol-ngobrol, artinya Doi punya tamu spesial. Siapa yang paling spesial? Tentu saja adalah Intan Laksmi, hai. Halo Kak. Sehat ya? Sehat. Cantik banget loh kamu. Kita udah 1 tahun lebih gak ketemu. Hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu boleh ya? Oke. Kak, Doi mau pengen tahu lebih banyak tentang kamu. Kemarin kan single kamu udah dirilis dan diputar di radio. Sebelum itu kamu juga mengupload di YouTube channel kamu single berbahasa Bali. Bener ya? Mejangeran. Iya, itu cover sih karena itu Intan cover ikut lomba. Oke. Nah itu lomba apa? Kado penasaran. Karena viewsnya banyak soalnya. Iya kan? Viewsnya juga banyak. Rame itu. Jadi itu Intan ikut lomba yang diadain sama Suara Edukasi. Jadi Suara Edukasi itu kayak salah satu radio di Kemdikbud. Dan Intan waktu itu ikut mewakili Bali dari 34 provinsi dan Astungkara Intan juara 1. Wow, tepuk tangan dong tim aku boleh dong. Biar tangannya gerak gitu loh. Berarti mewakili Bali juara 1. Iya. Kamu emang maksudnya gini, secara karir komersil lagu-lagunya yang komersil ada. Terus untuk lomba memang ada. Iya. Kamu kapan jam mainnya sih? Maksudnya? Kalau main-main gitu ya, kalau main misalnya ke mall untuk nyantai, kayaknya kamu tuh kerja dalam artian lah lagu, abis itu belajar, ya udah kerja lagi gitu. Ada nggak sih main-main ke mall gitu kayak cuman beli es krim gitu, ada nggak? Pernah dong. Pernah. Pasti pernah. Ada waktunya nggak? Ada. Biasa Sabtu Minggu atau apa gitu? Iya, Sabtu Minggu. Oh, tapi sisanya adalah kamu memang fokus untuk belajar. Iya, benar. Oke, dan akhirnya tadi kamu bilang adalah mewakili Bali, terus juara 1 juga, pasti dapat dukungan dari orang-orang terdekat. Iya. Salah satunya adalah keluarga, teman-teman juga. Iya. Dan penghujung tahun kamu merilis lagu baru. Ini judulnya adalah Insecurities. Kado itu penasaran banget. Kenapa di ujung tahun ini kamu baru merilis lagu? Kenapa nggak pertengahan tahun gitu? Karena emang baru pertama kali kasih ke Kak Alien Child itu bulan Oktober. Oke. Ya, terus baru digarap itu November karena pas juga Kak Alien waktu itu ada acara ke Thailand dan Intan juga ada ke Jakarta juga waktu itu. Oke, ini pertanyaan Kado simpel banget. Sebenarnya kamu sama teman-teman Maranda Production, Kak Lala dan juga Laras, Laras lagi. Lala ya, Kak Alien Child itu secara personal pernah ketemu di mana? Sebenarnya kan Intan ikut les mesin itu dari kelas 3 SD. Oke. Jadi sering banget ketemu Kak Elian gitu dari Intan dulu. Cuman baru kepikiran untuk produksi bareng-bareng itu baru akhir-akhir ini. Oke, baru di bulan Oktober ini. Iya. Berarti beberapa kali sebenarnya kamu sendiri karena memang muridnya Miss Eni Janawati, ketemu sama mereka dan tahu juga mereka nyanyinya seperti apa. Pernah lihat langsung nggak? Pernah. Oh, pernah lihat langsung. Sering banget malah. Oke. Tapi ketika kamu akhirnya memutuskan oke, tahun ini Oktober ketemu sama mereka terus bikin project bareng, kan gimana ceritanya pertama kamu memulai? Jadi beli baca ngomongnya memulai bener. Jadi karena Intan emang kayak setiap tahun tuh pengen ngeluarin karya. Terus juga Intan lagi kepengen banget ngeluarin karya berbahasa Inggris. Gitu. Jadi ya karena udah kenal Kak Ellen juga dari lama, jadi why not? Oke, baik. Jadi memang ada target goals kamu dari tim lah ya, dari tim. Setiap tahun kamu harus merilis karya. Iya, betul. Oke, dan challenge-nya adalah kali ini kamu ingin merilis lagu berbahasa Inggris. Karena sebelum-sebelumnya udah lagu berbahasa Indonesia. Kenapa kamu ngerasa merilis bahasa Inggris penting gitu? Karena emang pengen aja sih sebenarnya kayak challenge. Apakah salah satu target mungkin tim meningkatkan pangsa pasar, dalam artian kalau sekarang kamu ngerilis lagu upload di platform musik digital kan orang dari luar negeri pun bisa dengerin. Salah satunya itu juga berarti dong. Oke. Apakah kamu juga termasuk orang yang ngikutin musik-musik luar negeri? Entah tiba-tiba ini nggak terkenal tapi asal pencet aja. Pernah. Lagu siapa? Lagi sering dengan lagu siapa? Ariana Grande mungkin. Ariana, oke. Terus siapa lagi? Kalau sekarang kita suka Nicky Zevanya juga sih. Nicky Zevanya, oke. Lagunya Nicky yang mana? High School in Jakarta. Ntar aku tantang kamu nyanyiin dong. Oke. High School in Jakarta yang itu kan. Coba dikit dong. Aduh. Atau yang itu deh, yang Loose. Oh, yang Loose. Kamu galau banget tuh yang Loose. Tapi Intan udah pernah cover juga dulu di YouTube. Yang zaman dulu kan. Iya. Tapi masih inget? Masih? Mau dinyanyiin? Gak usah nanti aja kita nyanyi ya. Oke, berarti kamu lagi Ariana, Nicky, terus siapa lagi? Kalau Indonesia ada siapa? Indonesia Yura Yunita. Oh, Kayura. Ya. Oke, harusnya kemarin beberapa hari lalu nonton konsernya ya? Iya, cuma waktu itu ada radio tour. Oh, kamu lagi promo. Iya. Salahin mamanya ngatur jadwal sama manajernya ya. Oke, enggak. Nah, berarti ketemu Kak Alien Child, terus kan oke lah sesekali kamu udah ketemu, Miss Eni juga udah ketemu dengan
ide awalnya, Kak aku pengen bikin lagu aja, atau kamu udah cerita awal lagunya mau seperti apa? Jadi pas bulan November itu kan Intan ke studio Kak Lala, Kak Aya. Terus Intan bilang kalau misalnya Intan pengen lagu berbahasa Inggris, terus Kak Aya dan Kak Lala langsung nanya Intan pengen tema apa. Oke, tema dulu ditanya. Sebenarnya Intan sebelumnya nggak ada mikir tema apa. Jadi pas ngasih tahu mau buat lagu tuh nggak ada kepikiran tema apa, yang jelas bahasa Inggris. Cuman entah kenapa pas ke studio tiba-tiba terbesit aja pikirannya pengen tentang insecure. Tentang rasa insecure. Betul. Kamu ngerasa insecure? Iya. Pernah? Apakah hari ini kamu ngerasa insecure? Masih proses. Oh masih proses. Tapi maksudnya hal apa yang bikin kamu insecure? Kalau kan kamu masih anak SMP ya. Di sekolah hal apa yang bikin kamu ngerasa insecure? Apakah dari tinggi badan terlalu tinggi? Kalau aku karena terlalu pendek aku ngerasa insecure. Seumuran Kado itu kan harusnya ya 170 180 ya. Aku tuh cuma 168 gitu. Kan harusnya bisa jadi model. Kalau Intan pribadi itu kan Intan baru masuk usia remaja tuh biasa kan jerawat. Awal-awal tuh Intan masih biasa aja. Karena Intan ngerasa kayak orang-orang ya udah sih nganggap semua orang nganggap jerawat itu normal gitu. Terus karena itu Intan awal-awal sekolah, kayak awal PTM kalau nggak salah, itu kayak agak shock karena respon orang-orang tuh ternyata beda. Kayak orang-orang tuh nggak semua orang menormalkan jerawat. Jadi kayak orang-orang tuh banyak kenapa sih kok bisa jerawat gitu. Ada yang nanya kayak gitu? Banyak malah. Suruh dia googling kenapa orang jerawat gitu. Ini repot banget hidupnya. Tapi emang berarti dari teman-teman bahkan dari orang terdekat juga ada yang nanya kayak gitu. Tanpa sadar mereka telah melukai perasaan kamu dong berarti. Karena kamu sendiri ngerasa gak nyaman ketika ditanya seperti itu. Iya benar. Ada yang bener-bener kayak langsung ngomong selain kayak kamu kok agak jelekan ya sekarang, udah lama gak ketemu jerawat gitu. Pernah langsung kayak gitu? Pernah. Wow. Mudah-mudahan hari ini teman kamu lagi dengerin dan dia insaf ya. Tidak akan mengulang kata-kata itu lagi karena ternyata menurut dia mungkin itu buat lucu-lucuan atau bercandaan, tapi ternyata itu bisa menyakiti perasaan kan. Berarti dari rasa insecure itulah muncul lagu Insecurities. Betul. Kamu kan pertama kali adalah cuman menggambarkan rasa insecure. Boleh tidak berisik ya? Ini kameramen saya berisik banget kayaknya. Ganggu ya. Dari rasa insecure. Kamu ngambil tema insecure. Setelah itu penjelasan apa yang kamu kasih? Waktu itu kebetulan Intan sebenarnya cerita ke Miss Yeni. Karena waktu itu Miss Yeni yang nanya ke Intan kayak coba dong ceritain biar Kak Aya dan Kak Lala juga bisa lebih kayak tahu gitu loh ceritanya Intan, jadi bisa lebih masuk ke dalam lagunya gitu. Setelah itu Miss Yeni nanya apa lagi? Dia kan bawel ya, maksudnya cerewet gitu kan. Iya, waktu itu ditanya-tanya ternyata juga disampaikan ke Kak Aya dan Kak Lala gitu. Terus setelah sampai ke Kak Elian Child, mereka ada nanya apa lagi ke kamu untuk menguatkan materi ini? Kak Elian malah gak ada nanya apa-apa ke Intan. Serius? Iya, waktu pas pertemuan pertama itu minta tema apa, terus sudah down. Setelah itu berapa lama lagi kamu ketemu sama mereka? Kapan ya? Kayak 2 mingguan. Setelah cerita 2 minggu lagi baru ketemu sama mereka. Apa yang kalian lakukan? Waktu itu langsung dikasih itunya si musiknya, sesama liriknya. Terus awalnya disuruh dengerin dulu karena kebetulan Kak Elin itu waktu itu buat sampai 3 versi lagu Intan. Jadi Insecurities ini mereka bikin sampai 3 versi. Benar. Untuk ngasih yang terbaik buat kamu. Dan setelah itu kamu dengar? Langsung didengar sama mama juga kebetulan waktu itu ke studio, terus langsung klik karena sesuai dengan keinginan Intan. Berarti dalam proses penulisan lirik atau musik pure oleh teman-teman Elian Child, tapi setelah diperdengarkan dan mendengar cerita kamu bahwa hasilnya seperti yang kita dengerin di radio. Betul. Kado cuma penasaran aja. Setelah proses dari 3 versi yang dikasih itu, adakah perubahan atau masukan dari tim kamu, mama atau manajemen ke Elian Child? Misalkan, ini musiknya kurang gini, atau misal nanti boleh nggak ditonjolin vokal Intan sebelah sini gitu. Kado kan kurang paham nyanyi ya? Nggak ada sih. Nggak ada sama udah sekali. Perfect tuh. Yap. Wow, mantap luar biasa. Dan setelah itu untuk proses take kamu berapa lama? Semingguan kalau nggak salah ya. Setelah itu berarti ketemu, pilih lagunya udah. Seminggu kemudian baru ketemu untuk take lagu. Berapa lama kamu take lagu? Waktu itu cuma 2-3 jam kalau nggak salah. Wow, saya ingin belajar bernyanyi. Ajarin dikit dong, boleh nggak sih? Aduh. Untuk basic banget gitu apa? Insecurities kan gitu ya pertamanya ya. Itu awalnya doang, boleh nggak dikit aja? Oh my insecurity. Bentar, cukup segitu aja. Oh my, pas part itu tuh harus mendesah gitu ya. Gimana caranya itu, emang ditarik atau bisa nggak sih Kado jadi penyanyi kira-kira? Bisa lah ya? Nggak tahu. Bisa.
Wow. Kira Kak Doi bisa kayak nanya gimana bisa kayak gitu loh. Iya. Bisa dong. Bisa jadi penyanyi. Ya. Tapi belum tentu sebagus kamu tadi ya. Enggak dong, kan setiap orang punya versi terbaiknya. Coba bagian Mai itu aja gue udah salah ya. Gimana coba? Mungkin harus latihan ke Miss Henny ya. Iya. Oke. Prosesnya berapa lama? 2 sampai 3 jam. Iya. Yang bikin lama itu kamu ngulang-ngulang atau kamu ngerasa ini belum maksimal, belum puas atau gimana? Sebenarnya challenge di lagu ini tuh penghayatan sih. Oh, penghayatan ke lagunya. Bahkan Intan tuh sampai kayak kan ngeprint liriknya. Itu sampai Intan kayak di setiap lirik tuh Intan kayak tambahin ini kayak kisah pas Intan ngerasa insecure gitu loh. Oh, untuk menjiwai lagu Betul. itu. Part by part kamu memvisualkan perasaan kamu di lirik-lirik itu. Benar. Wow, gokil. Seru banget sih ngebahas tentang cerita kamu, bagaimana penjiwaan untuk lagu ini kamu benar-benar butuh. Dan setelah proses itu 2 sampai 3 jam itu akhirnya mendapatkan hasilnya. Iya. Begitu denger full version. Komen pertama dari mama, dari manajemen seperti apa? Langsung kayak wow gitu. Wow. Ngomong gitu. Wow. Wow gitu ya. Mereka cukup puas dan sangat puas bahkan. Iya, sangat Kamu puas. sendiri? Sangat puas. Aku pikir ngos-ngosan udah gak bisa komen Kak. Karena kan aku ngerasa di lagu ini vokal kamu keluar semua, power kamu keluar semua. Beda dengan single-single sebelumnya. Kamu gak kecapean habis itu? Enggak. Serius? Udah terbiasa ya? Kayaknya karena emang Kak Aya dan Kak Lala tuh kayak buatin yang sesuai kayak porsinya Intan kayak biasanya gitu loh. Oke, jadi Intan pun ngerasa bahwa enjoy ngelakuin itu semua dan tanpa beban. Iya. Menurut kamu pribadi, apa yang ngebedain karya kamu di Full English ini dibanding dengan single-single sebelumnya? Apakah lebih be yourself or? Mungkin kalau dari segi lagu karena ini tetap pertama kali slow. Oke. Karena kan biasanya ngebeat kan, Yeah. dari lagu Bali, ngebeat juga Indonesia ngebeat juga. Terus juga penghayatannya lebih kayak benar-benar yang harus mendalami banget gitu. Oke. Karena emang Miss Henny sama Kak Aya, Kak Lala tuh juga emang ngajarin Intan kayak kalau emang belum dapat penghayatan itu mending nggak usah rekaman gitu. Oh, jadi Iya. diajarin sedetail itu. Iya, Kalau belum sedetail. dapat feel-nya jangan dulu. Retake atau diam aja dulu. Kalau pas diam itu dulu. ngapain? Maksudnya? Pas lagi break nih, ya kan? Belum take. Tadi kan udah take iya, nih, iya. habis itu break kan. Cuman minum doang atau coba mengingat memori-memori ketika lagi dapat komentar yang bikin kamu insecure atau seperti Iya, apa? mengingat memori. Kayak Kak Aya, Miss Henny, Kak Lala tuh kayak ngasih Intan space. Kayak dia, mereka nanya, mau kasih waktu dulu nggak untuk ngingat-ngingat itu gitu. Kayak 2 menit, 3 menit gitu. Oke, to be honest, kamu kerja sama mereka ngerasa pressure? Enggak, sama sekali. Plong. Ya. Oh, lega banget karena apa yang kamu rasakan terdelivered dengan benar ke mereka dan menjadi seperti apa yang kamu inginkan. Oh, Betul. wow, luar biasa sekali. Berarti kemungkinan next project ada dong. Mungkin. Belum ada bocoran dikit pun. Belum, karena Intan masih siapin yang ke itu kan, karya ilmiah. Jadi belum ada mikir ke single lagi. Karena kan baru waktu itu juga. Baik, aku sekarang tadi single udah ya. Akhirnya lagu ini dirilis, di launching. Teman-teman media saat itu yang kebetulan bisa hadir, pendapatnya seperti apa? Ingat gak? Ingat, pendapatnya mereka hampir sama kayak Kak Doi. Oke. Kayak jauh banget dari single Intan sebelumnya. Benar-benar kelihatan banget progresnya Intan ya katanya. Intan nggak tahu kayak gimana. Benar. Kamu jangan minder gitu dong. Harus pede. Oke, Iya. terus. Maksudnya kayak dari waktu single-single sebelumnya tuh katanya mereka belum terlalu dapat kayak mana sih yang benar-benar Intan banget gitu. Terus katanya baru kelihatan di lagu ini. Iya. Karena kalau memang kita jujur ya, maksudnya dalam artian aku ngerasa menemukan Intan Laksmi, the real Intan Laksmi, dan aku ngerasa kayak nama Intan Laksmi itu cocoknya ya seperti lagu ini gitu. Jadi Intan Laksmi itu kayak nama yang grande, yang powerful. Begitu aku dengar lagu ini, wow gitu. Kalau yang kemarin dapat Intan Laksmi, cuman aku ngerasa tuh kayak anak-anak banget, ngerti kayak anak-anak yang ceria, Iya. walaupun cerita lagunya ya pertemanan kayak gitu. Tapi Kak Doi begitu dapat rilisan lagu ini, mungkin Kak Doi agak lebih awal dibanding teman-teman yang lain ya. Jadi tahu, oh wow keren. Dan beberapa teman-teman MC Kak Doi di luar pun memuji lagu kamu tuh keren. Thank you. Luar biasa, dan kerja keras kamu berbuah hasil yang mantap luar biasa. Video klip Kak Doi juga sudah nonton. Aku sudah menyumbang 1 kali, 3 kali untuk persiapan interview ini, dan Kak Doi ngelihat di situ itu ambilnya indoor. Iya, Itu indoor. di studio mana? Berangkat studio Oke. Berapa lama? 3 sampai 4 jam kalau nggak 3 sampai 4 jam. No. Berapa? Coba diinget-inget Dari jam- dulu. Dari jam 10 jadi kayak jam 10 sampai jam 4-an deh kalau. Jam 10 Ya, sampai jam bener deh, 4-an. 4 Oke. jaman. Itu secara konsep kamu ikut
serta nggak kayak komen, oh aku nanti mau dong tune warna baju begini, atau secara konsep sudah disediain sama tim Maranda? Awalnya mau kayak gitu, cuman pas Kak Lala ngasih konsep tuh benar-benar klik, benar-benar yang Intan pengenin gitu. Oh, kayak ngerasa langsung cocok. Iya, jadi Intan nggak kayak merasa nggak perlu ngeluarin pendapat karena emang udah klik banget. Kalian tuh mungkin karena hampir masih seumuran, jadi kayak taste-nya sama ya. Oke, jadi akhirnya kebentuklah proses di video klip itu yang memakan waktu setengah hari lah kita anggap ya, setengah hari, dan itu indoor di berangkat studio. Oke, ada alasan khusus kenapa di studio? Karena kalau pendapat Kado ya nanti coba diklarifikasi. Begitu nonton pertama kali video klip kamu itu, aku ngerasa karena memang tema lagunya adalah rasa insecure. Jadi kamu menutup diri dari apa yang ada di sekitar kamu. Karena kalau dibandingin dengan klip-klip kamu yang dulu-dulu kan outdoor, and then ceria. Kalau di sini tuh kayak menyendiri, sepi, sedih, terkungkung. Ada nggak sih bahasa terkungkung, guys? Ada ya. Oke, terbelenggu gitu loh. Kamu ngerti terbelenggu nggak? Ngerti. Oke, kayak gitu. Bener nggak sih? Itu salah satu faktornya. Oke. Faktor yang kedua juga karena waktu itu kan lagi hujan, musim hujan. Jadi takutnya gimana-gimana gitu. Berarti Tuhan udah menyediakan konsep klip ini adalah insecurities tadi. Kasih hujan, makanya konsepnya kayak gitu. Jadi nyambung juga ya. Iya, benar. Kamu nonton setelah previewnya, part mana yang favorit kamu banget? Favorit Intan kayaknya pas di itu deh, yang pakai baju putih terus ruangannya gelap. Karena kan udah itu mau ending. Iya, baju udah putih mau ending. gelap. Ya udah mau ending kan? Oh, favorit kamu di situ karena udah selesai take-nya. Bukan. Oh, kirain. Bukan, sorry. Udah uzon lagi. Oh, karena memang di situ kamu ngerasa gelap gitu. Iya. Oke, baik. Kamu ngerasa puas di situ. Tapi ketika teman-teman kamu mengapresiasi lagu ini, terus dia ngerasa kayak relate. Kalau bahasa sekarang kan relate dengan ceritanya. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang-orang yang cukup gampang untuk mengeluarkan statement yang melukai hati orang lain? Apa yang ingin kamu sampaikan? Mungkin kayak lebih ke mikir-mikir dulu sih sebelum berkomentar. Kayak mikir dampaknya ke orang itu gimana gitu. Mungkin orang tuh ngangguk kayak cuma masa kayak gitu dong, gampang baper istilahnya. Bener. Karena dikit-dikit sekarang baper kan dibilang kan. Padahal kan kayak tiap orang tuh kayak nganggep beda-beda gitu loh. Ada yang mungkin sakit hati atau cuman yang mungkin dah biasa aja gitu. Itu yang harus dipikir lagi. Sama mungkin juga seperti kamu bilang adalah untuk melewati fase memunculkan rasa percaya diri itu butuh proses. Kamu butuh proses berapa lama ketika ngerasa bahwa akhirnya ya udahlah, jadi diri sendiri, jadi Intan Laksmi aja, pede-pede aja, orang mau komentar kayak gimana? Mungkin kapan ya? Aduh, kayak setahunan. Itu yang menguatkan kamu akhirnya setelah cerita ke mama, cerita ke siapa? Atau setelah apa? Cerita ke mama papa dulu pertama. Terus yang bikin Intan lega tuh pas cerita ke Miss Eni. Sebenarnya Intan lumayan shock, kayak ternyata Miss Eni kayak sesupport itu loh sama Intan. Kayak Miss Eni tuh benar-benar sampai yang Intan habis cerita, mungkin Intan nangis kan, sempat nangis waktu itu. Kayak benar-benar dipeluk gitu. Jadi kayak Intan merasa I see. Jadi kayak ngerasa ada orang yang memang care sama kamu. Karena kalau Kado juga pernah interview Alien Child, dan mereka juga salah satu orang yang cukup sempat insecure dan melewati fase itu sampai akhirnya mereka berani tampil. Gara-gara mereka susah berbahasa Indonesia, sempat tinggal di luar. Jadi itu yang mereka, makanya that's why Alien Child kan, mereka sempat dianggap aneh. Jadi mungkin karena kalian juga boleh dibilang hampir mengalami fase yang sama, rasa insecure dan kurang bagusnya omongan-omongan orang kayak gitu ya. Aku penasaran, nanti boleh gak sih challenge kamu nyanyiin live? Boleh ya. Tapi kalau misal sekarang boleh dulu dikasih tahu sosial media, kalau misalkan pengen tahu lebih banyak tentang Intan Laksmi, nonton video klip itu di mana? Kalau video klipnya bisa ditonton di YouTube Intan Laksmi. Untuk lagu Intan ini udah bisa didengar di Joox, Spotify. Semua bisa di platform streaming digital. Dan untuk Instagram Intan tuh intan.laksmi. Intan.laksmi. Jadi kalau kamu pengen support, silakan. Dan next, aku sedikit sebelum kamu nyanyi nanti di segmen berikutnya, di segmen terakhir, aku pengen tahu dulu. Setelah ini kan kabar-kabar kamu juga akan mewakili sekolah kamu untuk ke Thailand. Kapun kap, gitu kan? Udah belajar itu? Belum. Ya elah. Kado itu belajar seminggu. Karena kan pakai bahasa English. Oh, English. Karena itu ngapain kamu nanti ke Thailand? Jadi Intan ikut lomba karya ilmiah. Intan kayak buat produk gitu. Intan mewakili Bali Indonesia ya, bisa dibilang. Nanti di situ Intan bulan Februari lombanya. Intan kayak lawan anak SD, ada SMA juga, kuliah juga ada. Dan itu berapa lama kamu di Thailand?
seminggu lebih. Semingguan. 9 hari deh kalau nggak salah. 9 hari. Oke, good luck untuk itu. Persiapannya jauh ini ngapain aja persiapan? Apakah produknya belum jadi atau butuh asisten mungkin? Produknya udah jadi. Oke. Sekarang lagi nyiapin materi sama latihan presentasi sih. Karena kan presentasi itu pakai English. Oke. Jadi memaksimalkan lagi supaya nggak belepotan dan memantapkan persiapan untuk presentasi itu. Oke, good luck buat Intan Laksmi, dan sesaat lagi di segmen berikutnya kita akan kasih full version, kamu bisa dengerin live on radio with Intan Laksmi. All my insecurities tower over me. I'm overwhelmed, finding inner peace, trying to set free, to love myself. It takes time, it takes strength to be fine. This is how the story starts, how I broke my own heart. I wanna look just like her, wanna be like someone else. Oh well, when I first started school, I didn't know about the world. Now it hurts to be free, 'cause one wrong move and I'm a loser. It takes time, loving who you are when the world makes you cry. All my insecurities tower over me. I'm overwhelmed, finding inner peace, trying to set free, to love myself. It takes time, it takes strength to be fine. Ain't it cruel to have to care but how you dress and do your hair, drowning in anxiety when you don't do something right? Why do we try? It takes time, loving who you are when the world makes you cry. All my insecurities tower over me. I'm overwhelmed, finding inner peace, trying to set free, to love myself. It takes time, it takes strength to be fine. Why is it the hardest thing to do? Something that I never thought would be. They say you should go and love yourself, but it's hard as hell. All my insecurities tower over me.